Selamat pagi. Hari ini kita akan mencoba untuk eksplor ke mana? Pendakian Putuk Geragal ya. Jadi dari bawah tadi seperti itu. Ini ada base campnya. Seperti ini. Ini base campnya. Kita mau registrasi dulu. Rame, lagi rame, tanggal merah, parkirannya rame. Ini loket. Kita ke arah sana. Ini ke sana. Oke. Dari parkir tadi ternyata untuk menuju loketnya kita harus turun dulu ke pos pendakiannya. Ini seperti ini. Aduh, ya Allah, untuk masuk. Oke, di bawah ini. Di bawah itu ada pos registrasinya di sini. Ini masuknya. Iki. Oh, ini. Ini selamat datang di pendakian Putuk Geragalnya di sini. Kita mau registrasi dulu ya. Ini posnya. Oh, ada semuanya. Ada. Oke. Rame hari ini. Dari pos kita menyusuri jalurnya di pinggir pintu air kayak gini, saluran air seperti ini. Hari ini banyak rame yang mendaki karena hari libur. Ini ada barengan Mbak dari Malang, mungkin bisa buat model nanti fotonya, videonya. Kita banyak skip aja ya. Di briefing tadi ada 4 pos. Wah, itu ini seperti ini. Oke, Mbak. Estimasi dari pos base camp sampai ke pos 4 tanjakan Celeng itu 2 jam. Terus dari pos 4 menuju puncak setengah jam. Kita santai aja. Cuaca cukup cerah, agak mendung dikit ya. Moga-moga enggak ada hujan ataupun kabut. Oke. Saya skip dulu ya. Nanti kalau kita ketemu percabangan baru kita videokan lagi. Oke, siap. Ini adalah jalur yang cukup banyak air ya. Bahkan sampai pos 4 pun ada air, mata air. Jadi kalau mau ngecamp lebih mudah. Ini ada irigasi kayak apa ini? Caca embor ini kayak gini. Banyak cobaan di sini. Ada cobaan cakung sama cobaan ngepung. Next time aja lah kalau kita ada waktu. Airnya dan sungguh bening dan deras sekali. Jadi jangan khawatir kalau di sini adalah jalur basah. Tadi Mbak Esti mana? Mbak Esti dari Malang ya. Mana tadi sudah jauh, sudah di depan sana. Oke, dan nanti akan videokan lagi kalau sudah mendekati ada percabangan ya. Oke, jalurnya masih menyusuri tepi saluran air. Geragal ini cukup
bersahabat karena dari awal base camp itu biasanya kita langsung nanjak jalan tanjakan ya. Di sini masih relatif datar, hanya mengelilingi memutari gunung atau bukit. Jadi bisa buat adaptasi dulu. Biasanya kalau 1,5 jam pertama itu perlu adaptasi dengan ini ya, lingkungan karena jalan. Dan biasanya masih langsung nanjak kan. Nah ini enggak, kita datar atau landai. Ini cukup lumayan buat pemanasan atau adaptasi. Itu ada Mbak Isti, supaya ada gambarnya, ini videonya nggak kosongan. Air semua di kiri kanan kita, kanan kita adalah air. Sana juga dari atas. Tuh. Aduh. Keren sekali, ada jembatan bambu. Ini bawah kita adalah saluran air tadi, tapi ditutup oleh bambu-bambu gini supaya bisa buat jalan. Wah, ini bawahnya ada suara air terjun. Keren sekali ini view-nya. Oh, itu bawah ada air. Masih di pinggir saluran air. Nah, itu. Asik. Sampailah kita di jembatan bambu yang tadi Masnya bilang kalau mungkin pas musim hujan itu, kalau hujan berbahaya, harus hati-hati. Sini ada jembatan bambu dadam seperti gini. Itu kita belok ke sana ya. Tuh. Oke. Keren. Ada jembatannya. Kayak di Bukit Semar ya. Ada tumpuk batu. Nih, keren. Keren sekali. Nah, ini kita nyebrang ke sini. Sangat keren sekali. Nah, ini view-nya. Ada sungai. Tuh, tadi mana Mbak Isi? Rambu-rambunya cukup jelas. Ini ada rambu-rambu puncak. Ini. Puncak. Nah, ini ada untuk gagal, ada panahnya. Mulai nanjak nih. Untuk gagal. Belok ke sana. Oh, ini Mbak Isi. Nah, ini baru dari sungai ternyata jalurnya mulai nanjak. Setelah ket mau dirasani kok masih datar pemanasan. Nah, ini baru sesungguhnya mulai memasuki rumbuk-rumbuk. Oke. Di kiri kita masih terdengar suara gemericik, gemerojok air. Karena yang di sebelah kiri kita adalah Coban Cakung. Nah, ini karena Coban Cakung ya. Oke, kita skip lagi ya nanti kalau sudah nemui percabangan. Oh, ada pos. Sebentar. Apa ini? Bukan. Ya, kayak shelter ya. Oh iya, ada shelternya. Lumayan buat beristirahat. Oh, pos 1 ternyata. Ini ada shelternya.
Pos satunya, oh ini apa? Ada tulisannya. Pos 1 Watu Ceper. Mana Watu Cepernya? Mungkin di sini ya. Nggak tahu di mana Watu Cepernya. Ini pos satunya. Kalau mau istirahat bisa di sini, cuma nggak ada tempat duduknya ya. Oke, lanjut. Pos 1 Watu Ceper tadi jalannya terus langsung nanjak lagi. Seperti ini, ada terap-terapan dari akar nih ya. Akar-akar ini. Nah, jadi memudahkan kita napak, nggak terlalu licin. Kemiringan ya masih wajar lah. Masih belum harus merangkak-rangkak. Ini trek yang sangat rimbun sekali, banyak pepohonan, suara air sejuk. Jangan khawatir kehabisan air di sini. Kalau mau ngecamp, air mentahnya banyak. Kata masnya sampai pos 4 itu banyak mata airnya. Seperti gini. Ada suara-suara hewan, monyet kayaknya ya. Lebat sekali. Yuk, sejuk, teduh, nggak terlalu panas, asik. Wah, itu mungkin panas. Nah, dari tanjakan sini ada tanjakan, ada rambu panah belok kanan, sepertinya ya. Puncak, ya belok kanan. Nih, rambu-rambunya cukup jelas. Nah, ini sana, ke bawah sana. Oke, kita sambung lagi kalau sudah bertemu percabangan lagi. Siap. Kita sudah sampai pos berapa ini? Oh iya, sampai pos ini. Oh iya, pos 2 Bukit Gamblu. Ini pos 2 Bukit Gamblu. Ada shelternya dari apa? Ini. Oh, yang ini di percabangan. Ini ada pos 2 Bukit Gamblu, ini ada 2 jalur percabangan. Tadi ada yang langsung shortcut ke kanan, itu nanjak. Kalau yang ke sana itu nanjak ya. Yang ke kiri itu yang landai. Kita ngambil yang ke kiri aja, Mbak. Ke kiri. Yang landai aja sana. Udah. Pos Bukit Gamblu. Oke, kita yang kalau yang sana tanjakan opo, nanjak. Kita santai yang jalan ini aja. Yang landai aja, muter. Ke sana sini, sampai di sini kita memutar belok ke situ ya. Memang agak lebih memutar tapi lebih landai daripada yang tadi tanjakan opo dari pos 2 Bukit Gamblu. Nah, ini lebih bersahabat, treknya enggak menanjak. Tetap aja nanjak. Iya, ke kiri. Tapi kan berterap-terap. Itu loh. Hah? Nanjak juga. Ayo, pelan-pelan aja. Ya. Tanjakannya berupa, harus gigi 1 ya, merangkak ya. Ini lucu. Hati-hati. Ikuti tangga aja. Itu kayu-kayu nah.
licin ya, hati-hati. Nah itu ketemu sama mas-mas yang lewat tanjakan Opo tuh, dia langsung ketemu di sana. Sama aja, kita agak muter sedikit tapi ya sama aja, nanjak juga. Aduh dengkul kurek. Wih lumayan, ada talinya buat pegangan tuh. Itu mas-masnya dari sana kelihatan, yang lewat jalur shortcutnya. Oke, saya pause dulu. Nah ini kita udah mau mulai bergabung dengan jalur yang tadi, tanjakan Opo. Ya muternya juga sama aja, lumayan berat, kita nggak tahu yang shortcutnya seperti apa. Hati-hati. Kita bergabung dengan jalurnya dari bawah itu mas-masnya. Nah. Yang turun. Ada mas trail runner yang sedang turun, sudah turun. Asik. Wait. Pokoknya sangat 45 derajat ini, harus gigi satu, harus merangkak ini. Hati-hati, pegangan ya, harus merangkak. Kita harus mendaki tangga dari oyot atau akar pohon. Nah, kowang ternyata, kowang lagi yang berupa akar tadi, curam tadi itu. Kita akan menjumpai perempatan seperti ini. Ini yang nggak boleh disilang itu, ke kiri sana disilang, sama ke kanan itu juga ada jalur disilang. Kita yang naik ke atas, lurus ke atas ngikuti ini. Kalau sesuai map, nanti kita masuk di hutan Genjret ya, pos 3 hutan Genjret. Genjret itu katanya nama tanaman. Nanti kita ketemu pohon genjret, seperti apa pohonnya. Sudah mulai bertemu vegetasi hutan meranggas. Sudah mulai agak panas ya. Oke, skip lagi. Loh, kayaknya udah mau sampai pos lagi nih. Ada pos apa ini? Oke. Iya, ada shelter lagi. Puncak. Ada rambu-rambunya. Istirahat dulu kah? Terus lanjut. Istirahat. Oke. Nih setelah istirahat di pos berapa? Pos 3 belum sampai ini. Kita teruskan lagi menuju hutan Genjret. Udah banyak persimpangan dengan rekan-rekan pendaki yang turun ya. Meskipun yang naik juga banyak. Tadi ketemu rombongan dari Rungkut, dari Surabaya. Gila, Genjret.
Mas, monggo. Puncak. Udah mulai mendung, moga-moga nggak kabut ya. Nanjak menuju hutan genjretnya nanjak. Belum ketemu genjret ya. Oke. Setelah melalui banyak hutan yang meranggas, pohon-pohon yang meranggas, kita sampailah di pos 3. Ini puncaknya belok kiri, kita shotin dulu. Pos 3 hutan genjret. Nih, pos 3 ini tidak ada shelternya ya. Hanya penanda aja berupa tanah yang agak luas. Kita masih belum ketemu genjretnya ya, mungkin setelah ini di atas. Ayo naik lagi dah. Napas dulu. Oke. Di hutan genjret ternyata pohon genjretnya lagi tidak berbuah. Oh, ini ada genjretnya. Ini loh genjret. Kok ya pas ada genjret. Ini genjret. Tapi kok masih kecil-kecil ya, masih bunga. Katanya kalau ini diciples gitu keluar warna merah-merahnya. Ini belum merah. Ini genjretnya. Enggak pati merah, belum matang. Masih mentah. Yuk. Ini dari pos 3 menuju pos 4 hutan celeng, tanjakan celeng. Lu kok sudah mulai terdengar suara gemeluduk. Ini pipa ya? Oh, suara pipa. Deras juga ternyata ini. Nah, ini kalau kita ngambil air. Nah, ini suaranya airnya. Asik. Kalau kita mau ngambil air di sini bisa. Ada pipa airnya. Yuk. Ya. Berobos. Saya kira suara geluduk itu suara air ini. Wush, muncrat. Aduh, jadi gelap. Kena air. Wih, ada botong. Pohon batang botong. Pohon tumbang harus memberosok, menerobos bawahnya. Nah, ini asik. Eksperimen lagi dengan pohon genjret. Nah, ini ternyata merahnya segini, kurang mateng ya. Ada yang lebih hitam ini genjretnya, karena masih hijau. Yang ini agak merah ya, ketok merah ya, kayak darah-darahan gitu. Di sini banyak tanaman seperti ini. Orang nyebutnya genjret apa genjret apa gadget. Loh, makanya tadi banyak dinamakan hutan genjret menuju ke pos 4 atau tanjakan celeng sesuai peta. Ada pipa air. Luar biasa nih, berarti dari atas jalan ke bawah pipanya terpendam di sini. Oke, skip lagi. Habis hutan genjret berubah agak datar ya, landai, nggak begitu nanjak. Jalannya rumbuk lagi, kiri kanan ada semak-semak seperti kayak gini. Sebelumnya tadi setelah genjret sempat ada sedikit vegetasi lamtoro ya, kayaknya ditanami sama warga. Nah, ini malah gelap, malah rumbuk. Nah, seperti ini. Beruntung nggak sampai harus bawa sabit
karena ini jalur yang banyak dilalui pendaki dan dirawat sama pengelolanya. Di jalurnya jelas, setapaknya jelas, rambu-rambunya lumayan jelas. Wih, ini rumbu. Sebelum masuk vegetasi lagi gelap, itu sudah mulai area tan pinus. Oke, loh, kok sudah mulai gelap lagi, mulai hutan lagi. Ini rambu-rambu di mana-mana cukup jelas. Puncak belok kanan. Nih, kalau turun ke kiri, udah jelas puncaknya naik dan turunnya jelas. Jangan sampai yang belok ke sana. Nah, itu ada jalan, bukan jalur pendakian harap kembali. Itu bagusnya setiap jalan percabangan dikasih rambu-rambu. Ini kita malah turun menuju ke sungai kayaknya, karena turun. Dan betul kata masnya tadi, setelah itu sebelum mau tanjakan ke base camp dan puncak Gragal itu harus turun dulu baru naik. Ternyata turunannya melalui sebuah lembah. Ini menuju ke sungai. Mana sih? Itu. Wah ya, tuh. Tuh di sana. Wih, jalurnya seperti ini. Melewati curah Kalimati ini ya, Kalimati. Curah mati, nggak dilewati air. Ini curahnya. Kayak di Penanggungan, nah curahnya. Nah, itu nggak ada airnya. Batu-batu besar. Ke bawah, ini. Nah, melewati Kalimati. Sungai Mati, di peta ada Sungai Mati. Terus nanjak sedikit, nah kayaknya mulai nanjak terus nanti sampai ke camp area. Gimana? Datar lagi. Oke, agak saya speed ya jalannya, biar tahu. Pause dulu. Tuh ternyata memanjang. Puncak, rambu-rambunya cukup jelas. Ini kalau mau turun ada rambu-rambunya. Agak meter lagi. Suara keramaian. Loh, ini camp area memang. Sampailah kita di camp area. Banyak teman-teman yang lagi ngecamp. Pos 4 Tanjakan Celeng. Oh, pos 4 ya. Camping areanya di sini. Oke. Banyak sekali yang nginep. Nih. Monggo. Udah mulai kabut. Nih. Pos 4 Tanjakan Celeng. Ini camp areanya di sini. Ini sudah mulai kabut ya. Kalau kita nggak segera ke atas, akan nggak punya view. Gimana Mbak? Lanjut ya. Oke, ini dari pos 4 Tanjakan Celeng. Pos 4 yang dipakai untuk base camp, camp area teman-teman di bawah itu. Kita menuju ke Tanjakan Celeng ya. Terakhir ini submit sebelum menuju ke puncak Pucuk Gragal. Jadi ini bisa dibilang summitnya, katanya masnya tadi, Mas Ari, setelah base camp keempat atau pos keempat Tanjakan Celeng. Dan ini moga-moga tetap bersahabat. Udah mulai turun kabut. Udah jam 10.15 atau 10.20 ini. Masih on time kita 2 jam dari base camp sampai pos 4 itu perkiraan 2 jam, tinggal setengah jam lagi. Nah, ini kabut mulai udah turun.
Wih, ya. Tanjakan Celeng. Memang jalannya celeng mungkin ya. Jelas tadi di bawah ada tempat ngambil air, itu ada ada dikasih kran malahan dari air terjun sana, disalurkan air situ ke bawah sana ke penduduk. Nih kabut mulai turun. Moga-moga di atas masih ada view yang bisa diabadikan. Padahal belum siang-siang amat ini, belum sore-sore amat, masih jam 10.40. Nih masih di Tanjakan Celeng, summit menuju Pucuk Geragal. Jalannya seperti ini. Aduh, sudah tanah liat ya, udah licin ya. Itu seperti itu, Mbak Esti masih merangkak-rangkak pegangan akar. Nah, itu udah turun dari atas. Sip. Tanjakan Celeng yang ternyata sangat lumayan menguras tenaga. Nah, ya, ini full of celeng of the day. Nah, sementara kabut semakin memuncut. Ini summit. Ayo semangat Kak. Nah, itu sekeliling kita. Ini di belakang. Wih. Dari pos 4 camp tadi kita menuju yang terakhir, summit menuju area Pucuk Geragal 1480 mdpl. Seperti ini. Hai. Wih, keren sekali. Nanti saya shoot lagi waktu sampai di puncaknya ya. Oke. Summitnya itu pertanyaannya mbaknya. Kapan summitnya? Dari pos 4 kirain sudah mau summit. Ternyata masih sampai Tanjakan Celeng, masih ada camp area lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini kayaknya sudah mulai dekat sekali. Sudah kayaknya loh ya. Nah, ini ada batas area camp. Mungkin semakin ini, setelah ini ke atas ya, mungkin banyak angin, banyak bahaya kalau hujan, ada petir mungkin. Nih di terakhir ngecamp sampai di sini areanya, itu ya ke bawah sana batas ngecampnya. Keren sekali viewnya, hutannya seperti itu. Bismillah, kayaknya ini summit. Kayaknya ini summit. Ket mau somat summit toh Sudah jam 11.20, hampir 3 jam ya dari setengah 9 tadi dari base camp. Itu kayaknya udah mulai mendekati puncak. Dan masih wajar kok, dalam range 2,5 sampai 3 atau 3,5 jam sampai ke Pucuk Geragal. Kita menikmati aja kok, santai ini, jadi berhenti foto-foto dan istirahat. Oke, ntar. Nah, itu bertemu dengan mas-mas yang turun. Turun mas. Udah kabut. Nggih. Kayak gimana lagi, jam segini baru sampai. Foto erotoan. Nggih, Bro. Situ nggih, atas itu nggih. Nggih, dekat. Oh iya, udah turun semua. 3 menitan. 3 menitan. Oke, siap. Sepi. Udah sepi? Udah sepi. Iya. Oke. Nah, sudah mulai kelihatan benderanya. Meskipun masih nanjak. Kita shoot aja nggak apa-apa ya. Ini summitnya seperti ini. Ketemu mas-masnya di atas, katanya sudah kabut ya. Memang view-nya
Wih, seperti itu summitnya. Tuh, bendera di sini benderanya. Ini. Monggo. Ye. Santai aja. Siap, Bos. Siap. Monggo. Lanjut. Summit. Tuh, sudah semakin kelihatan benderanya, sudah mulai kelihatan. Moga-moga masih kebagian view yang bagus untuk video ataupun foto. Mengingat sudah katanya teman-teman tadi yang turun kabut. Nah, itu. Wis. Itu betul-betul summit attack. Kita screen ke belakangnya 360 ya, view-nya seperti itu. Di bawah sudah mulai kabut. Wih. Seperti ini. Wih. Mirip-mirip summit di Bekel. Jadi ini kurang lebih memang betul. Kita dari base camp hingga puncak Puduk Gragal, jalan santai sekali, banyak berhentinya, banyak videonya, banyak foto-fotoannya. Itu kurang lebih pas 3 jam. Setengah 9, ini sudah jam 11.28 atau 11.30. Dan itu adalah puncaknya. Luar biasa. Sudah kabut. Ini adalah jalur pendakian yang lumayan ya, lumayan itu namanya mendaki pasti daki ya. Cuman banyak trek landai, tanjakannya di tadi yang celeng itu sama di sini yang agak susah. Inilah ternyata adalah berubah kayak gini. Wih, di bawah gelap. Loh, sudah hilang sama sekali. Mungkin karena ini di puncak bukit ini banyak batu-batu berserakan, dinamakan gragal ya. Meskipun harusnya bukan gragal, ini gede, ini bukan gragal lagi, batu ini. Ayo. Naikkan dulu aja, nanti baru foto. Sampaikan di puncaknya. Astagfirullahaladzim. Keren sekali. Alhamdulillah akhirnya 11.30 kita sampai di puncak Puduk Gragal 1480 mdpl. Alhamdulillah, kita mungkin akan istirahat sejenak. Wih, seperti itu. Ini view-nya. Loh. Ini kita lihat dulu. Sebentar, ini apa bocahnya? Oh iya, Puduk Gragal. Kita akhiri ya, tak istirahat dulu. Pada sana ada bukit iwa asin. Sana udah gelap. Seperti ini. Nih, Puduk Gragal 1480 mdpl. Terima kasih. Saya akan foto-fotoan dulu. Nih.